على رسول الله محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهدي إلى اللهدي. Shadaqallahul azim. Para mahasiswi seluruhnya di kelas ini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perkuliahan sore hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah dan membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Dengan harapan yang pertama, mudah-mudahan berkah Fatihah ini kita semua, keluarga kita, bila mana ada yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sedang mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan thayyib dan mubarakan, rezeki yang cukup. Yang ketiga, kita mohon untuk kita semua, kalian sedang menuntut ilmu, semoga senantiasa diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Tsumma ila rasulullah. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Shadaqallahul azim. Baik, kemudian teman-teman saya minta ini doa ini dihafal. Harus hafal. Ya. Pertama, ad-du'a sijnul ad-du'a adalah saiful mukmin. Senjatanya orang-orang mukmin, orang Islam, doa itu. Jadi kita itu nggak punya apa-apa sebetulnya kecuali doa. Makanya berdoa yang banyak berdoa. Mudah-mudahan di antara doa-doa kita ada yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ingin mengetes, sudah hafal apa belum ini? Doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Ya, minimal doa itu yang singkat padat. Ya, coba Rahmanda Fayas baca doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang itu kan. Waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma wa fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ulangi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, dilanjutkan. Siapa ya? Aryo. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, dilanjutkan. Tri Inayah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Dilanjutkan. Sabrina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Dilanjutkan. Nadia Amanda. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Dilanjutkan. Midat Fasa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Dilanjutkan. Sarah Nabila. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikal sholihin. Dilanjutkan. Torik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Dilanjutkan. Aulia Rahman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Dilanjutkan. Gita Arundati. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Muhammad Hasnan Rashid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Elida Aprilia. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikal sholihin. Anissa Maharani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Regata Lara. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Farah Fabiola. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, untuk selanjutnya saya anggap sudah hafal semuanya. Selanjutnya adalah silahkan yang ditunjuk melanjutkan surat ya. Yang pertama, baca surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Surat An-Nas itu ada yang tahu suratnya yang keberapa? 144. 114. 114. Ya, siapa itu yang jawab? 114? Torik. Oke, betul. Ya, 114. Jumlah surat secara keseluruhan di dalam Al-Quran ada 114 surat. Jumlah juznya ada berapa? Berapa juz? 30. 30 juz. Siapa yang jawab 30 juz? Pasha. Oh iya, Pasha. Betul, 30 juz. Jumlah keseluruhan 30 juz dan 114 surat. Silahkan Farah Fabiola membaca surat An-Nas. Kita balik dari ujung, ya, dari akhir terus ke atas. Farah Fabiola membaca surat An-Nas. Dilanjutkan, kamu memilih temannya untuk melanjutkan surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas.
nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pilih bebas atau Ya, bebas boleh. tanpa aura, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tunjuk cewek apa cowok, Pak? Oh, bebas. Nadia Amanda. Wali kelas ya, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Tes kedengaran ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sabrina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata labin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Aulia Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaja anasu Fara'aitan nasa yajhud fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sarah Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Midat Pasyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Fayas, Pak. Fayas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tri Inayah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi talil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ataya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal 'afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Anissa, Pak. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Sadaqallahul azim. Raisa, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, ma-Qari'ah, wa ma adraka ma-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihlil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ilsyati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Aryo, Pak. Baik. Oke, cukup. Baik, cukup dulu. Teman-teman semua ya. Dari mulai surat At-Takasur sampai dengan surat An-Nasr, ya. An-Nasr. An-Nasr itu apa? Bunyinya, suratnya. Iza ya gitu. Dari mulai At-Takasur sampai dengan An-Nasr itu biasanya menjadi patokan untuk imam tarawih, ya. 20 rakaat. 2 rakaat, hitung itu, ada 10. Dari At-Takasur sampai An-Nasr itu. Nanti tinggal ditambah dengan witir, ya. Dari Al-Ikhlas sampai dengan An-Nas. Nah, ini bagi lelaki maupun perempuan, saya bisa dikatakan sunnah muakkad gitu ya. Sunnah muakkad. Teman-teman ini untuk menghafalkannya. Sunnah muakkad gitu kan. Dari At-Takasur sampai dengan An-Nas itu sunnah sangat dianjurkan gitu kan ya. Jadi bila mana suatu waktu kalian sholat di rumah berjamaah dengan keluarga, ya, surat yang dipakai adalah dari At-Takasur sampai dengan An-Nasr, Ijaza. Nah, coba ada yang tahu urutannya? At-Takasur, terus ke bawah. At-Takasur. Al-Ma'un ya, Pak. Al-Asr. Bawahnya. Al-Humazah.
Al-humazah, terus. Al-asr. Terus. Al-asr, terus. Al-fil. Al-fil. Terus. Al-Quraisy. Al-Quraisy, terus. Al-Maun. Terus. Al-ikhlas. Al-Kausar, terus. Al-Kafirun, terus. Al-Lahab. Al-Lahab, terus. An-Nasr. Ulangi lagi. Kadang kalau jadi imam suka lupa gitu ya. Suka harus ingat-ingat lagi sebelum jadi imam tarawih itu. Wah, ini jangan sampai lupa ini. Yang harus di luar kepala itu urutannya. Jangan sampai nanti habis al-maun langsung al-fil gitu atau al-asr wal asri. Ini kan nanti buyar ini ya, kurang nanti rokaatnya, apalagi diteruskan makmumnya nggak ngeh gitu, salah saking khusyuknya mendengarkan, nggak tahu ngantuk itu sholat tarawihnya gitu ya. Maka imamnya harus paham benar ya. Coba at-takasur terus ya. Al-asr. Al-humazah terus. Al-asr. Al-asr terus. Al-Quraisy. Al-Quraisy. Al-fil dulu. Al-fil terus. Al-Quraisy. Al-Quraisy terus. Al-Maun terus. Al-Kafirun. Al-Kafirun terus. Ada yang kekira enggak? Al-Kautsar. Sebelum Al-Kautsar dulu. Ya, terus baru Al-Kafirun. Al-Kafirun terus. Al-Lahab terus. An-Nasr. Hafal. Hafalkan. Ya, mau kapan ngapalinnya? Udah tua. Ya jangan. Ya. Ngapalin udah tua. Menghafal di waktu tua kan naksi alal hajar. Bagaikan mengukir di atas batu. Tapi menghafal di waktu masa sekarang ini kan naksi alal ma. Bagaikan mengukir di atas air. Kebalik, sorry. Yang mengukir di hari ini ada menghafal di waktu saat ini adalah kanaksi alal hajar, bagaikan mengukir di atas batu. Susah tapi membekas lama. Tapi nanti kalau sudah tua, bagaikan mengukir di daun talas atau di atas air. Ya, deres ya. Baca satu ayat gitu. An-Nasr ijazah, An-Nasrullahi wal Fath. Tapi ya bagaikan air, lupa lagi. Terus ngalir aja, hafalannya susah nempelnya. Tapi kalau sekarang lagi waktu hebat-hebatnya kalian untuk menghafal, ya. Walaupun susah. Ya itu kan naksi alal hajar, bagaikan mengukir di atas batu. Susah memang. Tapi kan nempelnya terus-menerus gitu ya. Abadan itu susah untuk dihilangkannya karena udah terukir gitu namanya di atas batu. Baik, itu pengantarnya. Kita baca doa setelah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan waktu saya silakan kepada
kelompok 3. Kelompok 3. Persilahkan. Bapak izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Bapak perkenalkan diri dulu, perkenalkan. Di kelompok 3 ada aku sendiri bernama Sarah Nabila, bisa dipanggil Sarah. Terus ada M. Hasnan, terus ada Arya Danendra. Oke. Apa itu hadis? Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Hadis merupakan bahasa yang berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Kata hadis juga berarti al-kabar, yaitu berita, yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis sebagaimana tinjauan Abdul Baqat adalah isim dari tahdid yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Segala tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, cara mengamalkannya tidak dirincikan dengan ayat Al-Quran secara mutlak dan jelas, dicari penyelesaiannya dalam macam-macam hadis. Sejarah timbulnya hadis. Pada awalnya, kata hadis dipergunakan untuk menunjukkan kepada cerita-cerita dan berita-berita secara umum. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, istilah hadis mengalami pergeseran di mana hadis dimaksudkan sebagai kabar-kabar yang berkembang dalam masyarakat keagamaan tanpa memindahkan maknanya dari konteksnya yang umum. Hingga pada akhirnya, istilah hadis secara eksklusif digunakan untuk menunjukkan cerita-cerita tentang Rasulullah. Berita tentang perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda, perbuatan, sikap, dan persetujuan itu didapatkan dari seorang sahabat atau lebih yang kebetulan hadir dan atau menyaksikan saat itu. Berita itu kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain yang kebetulan sedang tidak hadir atau tidak menyaksikan. Kemudian berita itu disampaikan kepada murid-muridnya yang disebut tabi'in atau satu generasi di bawah sahabatnya. Berita itu kemudian disampaikan lagi ke murid-murid dari generasi selanjutnya lagi, yaitu para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada pembuku hadis atau mudawin. Dengan demikian, pelaksanaan hadis di kalangan umat Islam saat itu selalu berada dalam kendali dan pengawasan Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, para sahabat tidak mudah berbuat salah yang berlarut-larut. Hadis yang telah diamalkan atau ditaati oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW ini, hidup ini oleh ahli hadis disebut sebagai sunnah mutaba'ah ma'rufah. Itulah setinggi-tingginya kekuatan kebenaran hadis. Meskipun pada masa itu hadis berada pada ingatan para sahabat, tetapi ada sahabat yang menuliskannya untuk kepentingan catatan pribadi, bukan untuk kepentingan umum. Di antara lainnya, Abdullah bin Amr bin Ash dalam himpunan Asy-Syadiqah dan Ali bin Abi Thalib dalam Syafi'ahnya mengenai hukum-hukum jihad, yaitu soal denda atau ganti rugi. Next. Nah, kemudian ada sejarah pengumpulan hadis. Yang pertama adalah hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa ini dikenal dengan al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perkataan atau perbuatan, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat akan dijadikan pedoman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Kemudian ada dua pendapat tentang penulisan hadis pada masa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama adalah hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran.
Hal ini dikarenakan adanya larangan Nabi, yaitu larangan tentang menulis hadis dari Rasul sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku, kecuali Al-Quran, dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapuskannya." Hal ini dikarenakan kekhawatiran Nabi akan tercampurnya hadis dan ayat Al-Quran. Lalu ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua yaitu Rasulullah bersabda, "Tulislah apa yang kamu dengar dariku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran." Pelarangan penulisan Nabi yang terjadi pada awal-awal Islam itu dikarenakan kekhawatiran adanya percampuran antara hadis dengan ayat Al-Quran. Jadi larangan Nabi menulis hadis tersebut adalah untuk menjaga kemurnian ayat Al-Quran. Namun, ketika kekhawatiran tersebut mulai hilang, dan karena para sahabat sudah mengetahui dan terbiasa dengan susunan kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga mereka bisa membedakan mana ayat Al-Quran dan mana yang bukan, maka Rasul mengizinkan mereka untuk menuliskan hadis. Jadi, dalam kata lain, Rasul melarang penulisan hadis secara resmi, tetapi tetap mengizinkan para sahabat menulis hadis untuk diri sendiri. Jadi, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin hanya berlaku untuk sahabat tertentu. Kemudian yang B adalah hadis pada masa Khulafa al-Rasyidin. Yang pertama adalah masa Abu Bakar al-Siddiq. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Oleh karena itu, periwayatan hadis belum begitu berkembang, dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Kemudian, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Yang kedua, selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan sedikit hadis adalah yang pertama, Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Yang kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Ketiga, jarak waktu antara kewafatan Abu Bakar dengan kewafatan Nabi sangatlah singkat. Yang kedua adalah hadis pada masa Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Seperti halnya Abu Bakar, kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu orang-orang yang melakukan pemalsuan hadis. Yang ketiga, hadis pada masa Utsman bin Affan. Dalam khutbahnya, Utsman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun, seruan tersebut nampaknya tidak begitu besar pengaruhnya terhadap periwayat. Hal ini terjadi karena selain pribadi Utsman tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam sudah mulai meluas. Yang keempat adalah hadis pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali hanya menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Nabi. Namun, situasi umat Islam yang dihadapi Ali telah berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Ali, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat Muslim. Dan kejadian tersebut akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Memahami hadis. Setelah sebuah hadis terbukti kuat secara rangkaian perawinya atau secara sanad dan isi atau secara matan, maka kita dapat memulai langkah berikutnya, yaitu memahami hadis tersebut. Islam dibawa oleh Rasul Muhammad SAW ditujukan tidak hanya untuk masyarakat Arab, melainkan untuk seluruh manusia sepanjang masa hingga kiamat. Pesan-pesan dalam hadis terdiri dari dua jenis, yaitu pesan tauhid dan prinsip kebajikan universal yang bersifat lintas masa dan tempat, atau disebut syalihun likulli zaman wa makan. Dan yang kedua, pesan kontekstual yang terkait erat dengan situasi sosial yang langsung dihadapi Rasulullah SAW. Maka ada dua pendekatan yang bisa dipertimbangkan dalam memahami sebuah hadis agar tetap sejalan dengan misi Islam, seperti yang pertama, pemahaman tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual berarti hanya mempertimbangkan teksnya semata tanpa melihat kondisi saat hadis itu muncul. Dapat diberlakukan prinsip didasarkan pada umumnya lafaz al-ibratu di umumil lafzi
Pendekatan ini menekankan pembahasan dari perspektif gramatikal, bahasa, atau linguistik. Hal ini merupakan cara memahami hadis yang cenderung berfokus pada kesesuaian makna yang terdapat dalam teks hadis. Dan yang kedua ada pemahaman kontekstual. Pendekatan ini memahami hadis-hadis yang sangat terkait erat dengan bagaimana menerapkan konsekuensi logis dari prinsip tauhid dan bagaimana menerapkan kebajikan universal dalam kondisi sosial tertentu yang dihadapi Rasulullah SAW dan umatnya kala itu, yaitu di Jazirah Arabia pada kurun waktu 611 sampai 634 Masehi. Yaitu dengan memahami suatu wujud yang terjadi saat hadis itu muncul atau asbab al-wurud. Asbabul wurud ini ada 3 macam, yaitu karena ada ayat Al-Quran yang kurang jelas sehingga sulit untuk dipahami, karena sebuah hadis yang dijelaskan lebih mendetail tujuannya oleh Nabi, dan yang ketiga ada karena ada suatu perkara yang terjadi oleh sahabat yang membuka suatu masalah kemudian diluruskan oleh Nabi. Memahami hadis tidak boleh sendirinya secara tekstual, harus tetap memperhatikan redaksi hadis tersebut. Ketika bisa dipahami secara tekstual saja, maka sudah cukup secara tekstual. Tapi jika memang mengharuskan secara kontekstual, maka harus disertakan kontekstual tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan makna hadis tersebut. Sekian itu saja dari presentasi kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Aulia Rahman. Izin Pak Subur, izin teman-teman, izin bertanya. Tadi di PPT dijelaskan bahwa kalau Nabi melarang penulisan hadis, di mana dijelaskan bahwa takutnya mencampur ayat Al-Quran. Pertanyaannya itu, apakah kita bisa memahami Al-Quran tanpa hadis, dan apakah Al-Quran saja cukup untuk memahami secara keseluruhan Islam, atau perlukah hadis? Sekian, terima kasih. Jadi pengen ngerekap pertanyaannya. Jadi apakah kita perlu hadis atau dengan Al-Quran aja udah cukup ya? Ya. Oke. Silakan kita tampung dulu ya pertanyaannya. Regata. Ya, perkenalkan, nama saya Regata. Saya izin bertanya. Tadi kan awalnya hadis itu merupakan cerita-cerita atau berita umum. Nah, itu gimana proses kayak perubahan dari hadis yang awalnya cerita-cerita umum itu menjadi hal-hal yang dikatakan oleh Nabi, dan hadis yang dulunya cerita-cerita umum ini tuh masih digunakan atau enggak ya? Terima kasih. Silakan Laili. Jadi di sini saya sebenarnya lebih mau nanya pendapat dari presentator aja sih. Kan di masa sekarang tuh banyak ya cuitan di media sosial yang mengatakan istilahnya apa ya, agak berpikiran terlalu negatif terhadap keberadaan hadis. Nah, bahkan yang saya baca dari beberapa blogger, itu ada beberapa masyarakat-masyarakat yang khususnya beragama Muslim ini mengatakan bahwa hadis itu karena keberadaan yang sangat banyak, terus beredar luas, dan sudah dari dulu kan eksistensinya, jadi mereka merasa pasti
kredibilitas dari hadis ini dipertanyakan. Terus mereka juga ngerasa ada kecacatan dalam hadis dan inkonsistensi. Jadi kayak ada misalnya hadis yang ngebahas A. Satu lagi hadisnya tuh ngebahas tentang yang berlawanan atau komplement dari A. Nah, makanya mencuat nih satu pertanyaan. Sebenarnya kita sebagai umat Islam itu bisa nggak sih hidup tanpa hadis gitu? Apalagi kan maksudnya kedudukan hadis di sini kedua setelah Al-Quran. Makanya mau nanya ini sih pendapat teman-teman semua. Gimana? Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Izin tanya. Assalamualaikum, saya Pasya. Mau nanya, ya ini kan kita kayak di sosial media itu banyak banget beredar hadis-hadis yang diposting gitu. Nah, gimana sih cara kita tahu hadis itu palsu atau enggak? Sekian, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Yang lain bertanya. Didalami nih hadis pedoman kita seperti apa. Dari isinya juga nggak apa-apa. Aku jawab yang nomor yang si siapa tadi ya? Si Aulia Rahman sama Regata dulu ya. Jadi Aulia Rahman bilang Nabi melarang penulisan hadis takut mencampur ayat Al-Quran. Apakah kita bisa memahami Al-Quran tanpa hadis dan apakah Al-Quran saya cukup? Sebenarnya sumber hukum dalam Islam itu nggak hanya Al-Quran doang, melainkan juga ada hadis dan ijma sama kias. Terus itu tuh ketiganya itu tuh sumber sekunder hukum-hukum Islam. Jadi kayak sumber-sumber ini tuh fungsinya tuh buat nyempurnain Al-Quran, bukan buat nyempurnain Al-Quran, tapi sebagai penyempurnaan pemahaman manusia aja. Karena Al-Quran itu udah sempurna sedangkan pemahaman manusia itu belum sempurna gitu. Jadi Al-Quran sama hadis itu Al-Quran udah sempurna tapi hadis membantu untuk menyempurnakan pengetahuan pemahaman manusia gitu. Yang kedua si Regata dia nanya hadis merupakan cerita-cerita umum, terus kenapa jadi apa namanya perkataan Nabi? Jadi dulu itu masa-masa awal Islam itu cerita-cerita dan perkataan Nabi itu kayak mendominasi segala macam komunikasi dan dari cerita-cerita yang lain di kalangan masyarakat. Jadi awalnya tuh kata hadis kan emang bersifat umum, semakin lama karena kebanyakan itu dari Nabi jadi eksklusif dan sering digunakan untuk kalangan bangsa Arab untuk memaksudkan hal-hal yang bersumber dari Nabi gitu. Membantu nggak jawabannya? Berarti hadis yang tadinya cerita-cerita umum yang bukan tentang Nabi, yang nggak berkaitan dengan Nabi itu udah nggak digunakan lagi atau gimana? Udah nggak termasuk hadis lagi karena udah bersifat eksklusif sekarang hadis gitu. Makasih jawabannya Sarah. Sama. Maaf, izin merespon. Berarti yang saya tangkap berarti itu Al-Quran saja tidak cukup.
untuk memahami Islam secara keseluruhan? Sebenarnya Al-Quran itu udah sempurna, cuman pemikiran manusia aja yang belum ngerti sampai situ kadang. Jadi hadis itu mencoba untuk biar pemikiran manusia itu lebih baik gitu. Ngerti nggak? Tapi ada juga yang di dalam hadis di mana dia menjelaskan tentang sholat, dan di Al-Quran juga menjelaskan tentang sholat juga, dan ada perbedaan jumlah sholat yang ada di hadis sama di Al-Quran. Apakah Balik lagi ke hadis itu hadis yang benar-benar apa ya istilahnya, kayak hadis yang benar-benar kayak, kan kita hadis yang apa sih, aku ngomong apa kayak gitu deh pokoknya. Gitu apa, bentar aku mikir dulu. Mungkin sambil Sarah mikir, gue mau jawab yang pertanyaannya Laili ya. Tadi kan katanya, tadi kan nanya tentang pendapat kami ya, apa tentang keberadaan hadis yang umurnya udah ratusan tahun, apakah kredibilitasnya masih valid, masih ada beberapa hadis yang dipertanyakan gitu kan. Apakah kita bisa hidup tanpa hadis? Nah, mungkin jawab yang pertanyaan dulu, langsung to the point aja ya. Kita nggak bisa hidup tanpa hadis, karena untuk memahami aturan-aturan hukum di Islam itu nggak cukup dari Al-Quran aja, sama kayak yang tadi dibilang sama Sarah. Kita tuh juga butuh hadis-hadis untuk menambah konteks dari ayat-ayat itu untuk penafsirannya juga. Jadi kalau kita bilang apakah kita bisa hidup tanpa hadis, sebenarnya enggak. Tapi mungkin kita dapat aturan-aturan itu bukan langsung dari hadis, bisa aja kita dengar dari guru kita, bisa aja kita dengar dari orang tua kita. Tapi sebenarnya kalau kita telusurin lagi, itu pemahamannya berdasarkan pemahaman ayat Al-Quran dibantu sama hadis. Itu. Nah, kalau untuk kredibilitas hadis-hadis yang umurnya kayak tadi udah lama banget, apakah semuanya asli? Kan enggak ya, pasti ada hadis-hadis yang palsu dibikin sama orang-orang buat entah kepentingan pribadi atau menyesatkan aja gitu kan. Tapi NU tuh pernah ngasih informasi, ada ngejelasin, mereka waktu itu pernah bilang nih 4 jenis hadis dan bagaimana kita bisa menghindari hadis palsu. Jadi yang pertama itu ada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang tingkatan penerimaannya tertinggi. Jadi sanadnya diriwayatkan oleh para penutur atau rawi yang adil, dan rawi-rawinya itu memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, dan tidak fasik. Dan pada saat menerima hadis, rawinya itu udah cukup umur dan beragama Islam tentunya. Dan matannya itu matan atau isinya itu tidak bertentangan, serta tidak ada sebab tersembunyi atau nyata yang ditujukan dalam menyampaikan hadis tersebut. Terus ada hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung tapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Misalkan diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya. Nah, atau saat penyampaiannya matanya tidak lengkap atau tidak syaz. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu merupakan hadis yang sanadnya tidak bersambung. Hadis ini dapat berupa hadis mauquf atau hadis maqtu atau hadis mursal. Hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang nggak kuat ingatannya atau orang-orang yang nggak adil dalam penyampaiannya. Biasanya hadis ini mengandung kecacatan atau kejanggalan gitu. Nah, hadis ini termasuk hadis yang harus ditolak dan tidak boleh diterima dan dipertanyakan kebenarannya. Terus mungkin untuk menjelaskan lagi tadi yang hadis mursal itu hadis yang disampaikan tanpa menyebutkan dari sumbernya, kayak sahabat yang menyampaikannya gitu-gitu. Kalau hadis mudhol itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat sanad, ada 2 orang rawi atau lebih, tapi tidak dicantumkan secara berurut. Paling itu aja sih. Kalau kita udah mengetahui jenis-jenis hadis, jadi kita bisa menganalisis kayak apabila kita dikasih hadis nih sama teman kita atau sama orang atau kita lihat di internet,
mungkin kita kategorin lagi ini masuknya di mana. Kalau hadisnya mungkin nggak lengkap atau yang nyampainnya juga bukan orang yang kredibel, ya nggak perlu kita terima gitu loh hadisnya. Gitu. Apakah udah membantu, Lai? Jelas banget, makasih. Oke. Mau nambahin yang tadi ditanya Aulia, ini tuh kenapa Al-Quran sama hadis itu ada yang berbeda, ini tergantung hadisnya syahih atau enggak, hadisnya asli atau enggak. Terus juga kalau Al-Quran itu, kata-kata Al-Quran itu ada beberapa yang mengandung beberapa makna. Jadi bisa juga itu maknanya tuh tentang makna hakiki atau metafora. Jadi tuh sehingga ada lahir perbedaan dalam ketetapan hukum dan pengetahuan Al-Qur'annya gitu. Gitu. Ngerti nggak? Iya, tapi kan di dalam Al-Quran tidak, jadi kan ini masalah sholat. Sholat 5 waktu misalnya, Al-Quran tidak ada spesifik untuk menjelaskan berapa kali kita harus sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada itu. Yang malah dijelaskan adanya di dalam hadis. Karena kan ini Muhammad ini kan Nabi Muhammad ini kan pas disuruh sholat itu kan langsung dari Allah ke Nabi Muhammadnya lewat apa? Apa namanya? Aku lupa. Lewat apa namanya? Itu pokoknya bukan Isra Miraj, itu apa? Iya, pas Isra Miraj, pas Isra Miraj kayak langsung gitu kan. Jadi kan kalau Nabi pas Al-Quran itu turun gara-gara diturunin dari Jibril kan, sedangkan sholat itu langsung Nabi Muhammad langsung menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut aku nggak perlu ada diturunin lagi Al-Qurannya, jadi cuma ada di hadis gitu. Jadi di dalam Al-Quran tidak perlu dijelaskan berapa kali kita harus sholat. Mungkin izin menambahkan ya. Jadi menurut saya hadis itu tuh seperti ibaratnya di pelajaran. Al-Quran itu tuh kumpulan rumus-rumusnya gitu. Kumpulan rumus-rumus yang udah ditetapkan. Misalkan teori Newton. Nah itu kan berarti teori apa namanya hukum-hukum yang diatur sama yang dibuat sama Isaac Newton kan. Nah sama aja kayak Al-Quran. Al-Quran tuh menurut saya merupakan ketetapan hukum Allah yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan hadis itu merupakan penjelasan detailnya. Jadi kayak hadis itu sebagai contoh-contohnya gitu loh. Jadi sebagai pendetailannya. Jadi kan kalau misalkan di hukum Newton itu tuh cuma hukum satu, misalkan hukum 3 Newton. F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah itu kan kita nggak tahu kan. Maksudnya apaan sih? Kita kan sebagai orang awam kita nggak tahu pengertiannya kayak gimana. Tapi kalau misalkan dilengkapi sama penjelasan dari guru, yang dimana di sini mungkin bisa disamakan sama hadis Nabi, itu kan kita jadi bisa lebih tahu. Oh ini pengaplikasiannya kayak gimana. Terus juga kontekstualisasi dalam kehidupannya kayak gimana. Gitu sih paling. Izin merespon. Tadi kan Pasya bilang kalau hadis itu sebagai menjelaskan yang detail. Benar Pasya? Menjelaskan yang detail.
yang beri analogi dengan fisika. Tapi kan masalahnya sholat itu kan bukan detail, itu sholat itu rukun Islam. Berarti itu fondasi. Kenapa jumlah sholat tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran, padahal itu merupakan salah satu fondasi Islam. Mungkin karena Allah sendiri tuh udah apa ya, kita nggak tahu lah hubungan Nabi Muhammad sama Allah kayak gimana. Mungkin kita juga sebagai manusia biasa nggak bisa menjawab hal tersebut karena Al-Quran itu memang langsung diturunkan apa oleh Allah gitu. Mungkin kalau misalkan ditanya kenapa di Al-Quran kagak dijelasin detailnya, karena mungkin Allah pengen apa ya, menjelaskan hal tersebut dari rukun detail-detailnya melalui Nabi Muhammad gitu. Jadi kita nggak bisa tahu kenapa Allah melakukan hal tersebut gitu. Sama aja kayak apa ya, kenapa Allah ada gitu. Gitu sih paling mungkin jawaban simpelnya. Terus aku mau nambahin juga, Al-Quran itu misalnya gini, kayak di Al-Quran itu hanya merintahin sholat, tapi di hadis itu dijelasin bagaimana tata caranya, waktunya kapan, dan berapanya gitu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Lidet Pasha tadi. Di sosmed beredar hadis yang diposting atau kita pernah lihat di internet, dan bagaimana cara untuk mengetahui apakah hadis itu asli, sahih atau palsu. Nah, di sini mungkin yang pertama kita lihat dulu dari siapa yang meriwayatkan hadis tersebut gitu. Nah, kembali lagi ke penjelasan awal tadi yang sudah dijelaskan oleh Asnan, kenapa hadis itu bisa bersifat sahih atau asli. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis itu bersifat sahih apabila perawi atau yang meriwayatkan hadis tersebut dapat dipercaya, memiliki sanad bersambung. Nah, dari situ kita bisa tahu, misalnya kita melihat ada suatu hadis riwayatnya itu si A misalnya. Nah, kita bisa ngecek tuh si A ini apakah dia benar-benar merupakan periwayat yang sah atau tidak. Nah, itu caranya. Kemudian juga selain kita lihat dari periwayatnya, kita lihat juga dari isinya, isi hadis tersebut. Isinya itu apakah dia bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Itu intinya sih kita harus melihat dulu dari si periwayat tersebut, apakah beliau benar-benar meriwayatkan hal tersebut atau tidak. Itu sih. Oke, terima kasih. Tapi ada nggak sih kira-kira kayak kita kan di internet gitu ya, kayak kitab-kitab kan susah dipunyai gitu kan, kalau misalkan mau cari sanad-sanadnya tuh. Kira-kira ada nggak sih kayak cara kita masukin hadis gitu, terus ketemu gitu sanadnya? Atau mungkin dari website NU-nya kali ya, ada gitu. Pemateri, coba tolong buka perpustakaan digital yang sudah saya share. Host atau yang share screen. 2 grup ya. Kita menjawab. Yang ini kan, Pak? Ada.
Link yang satunya, bukan yang itu. Link ini tentang kajian Quran. Yang ini, Pak. Nah, di sini ada perpustakaan Islam digital, kajian kitab hadis di antaranya. Kamu tinggal ke bawah dulu, coba ke bawah dulu. Ke bawah. Udah paling bawah, Pak. Udah ya, Ya. masuk. Kitab hadis. Nah, di situ ada kitab hadis, pilih salah satunya. Sahih Bukhari. Kitab hadis, coba tinggal pilih. Kenapa, Pak? Tinggal dibuka saja, diklik selanjutnya ada bisa dibuka. Nah, Oke, cukup. Nah, ini ya, bisa kalian lihat tadi. Atau izinkan saya share screen aja deh. Saya yang share screen. Ya, bisa ini hadis di kitab Sahih Bukhari ya. Dalam hadis itu yang wajib ada itu harus 3. Wajib ada dalam hadis itu rukunnya. Yang pertama sanad. Ini sanad yang dinamakan sanad. Hadasanal Humaidi. Terus sanad ini mata rantai sampai kepada Sami itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar. Aku mendengar, kata Umar bin Khattab, Kanjeng Nabi berbicara di atas mimbar, ya. Apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Nah, ini yang namanya dari mulai sini, ya. Dari mulai innamal a'malu binniyat sampai dengan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, ini yang disebut dengan matan, isi. Nanti yang ketiga syaratnya adalah rawi. Siapa yang meriwayatkan? Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitab hadisnya. Begitu. Jadi selektif sekali, ya. Sekarang buat kita, buat yang sudah tahu ya akademisi, calon-calon akademisi,
lebih baik mengesampingkan dulu terkait makna hadis do'if. Sebetulnya hadis do'if, menurut perspektif ulama aswaja, ahlu sunnah, yang moderat, itu yang pandangan moderat itu, hadis sahih itu memang tidak bisa digunakan untuk hujjah. Untuk hujjah, untuk menetapkan suatu hukum. Tapi sebagai fadhailul a'mal dapat digunakan untuk menambah-nambah fadhail, keutamaan amal ibadah kita. Contoh, ya, berhenti makan sebelum kenyang. Contoh, kebersihan sebagian dari iman dan lain sebagainya. Itu kan tidak menabrak dengan hukum positif dan menabrak lain-lain gitu. Nggak ada tabrakannya. Hanya dari mana memungkinkan tadi ada hadis mursal, hadis hasan nih. Biasanya dari sini nih. Dari hadis itu ketetapannya Haddasan al-Humaydi dan seterusnya. Dari siapa? Biasanya dari sini, dari sanadnya atau dari matannya. Cacat itu kekurangan ya, kekurangan itu biasanya dari sini. Misalkan umpama ya yang menerima Imam Bukhari hadasana mendengar dari Humaydi. Humaydi dari siapa lagi? Hadasana Sufyan. Sufyan dari Yahya. Ya, Yahya dikabarkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dan seterusnya. Nah ini kalau orang tersebut sikoh, bisa dipercaya, hafalannya kuat dan seterusnya yang disampaikan oleh tadi, itu kualifikasinya harus seperti itu. Nanti kalau misalkan ada cacat, ada kekurangan sedikit saja dari sanadnya yang menyampaikan mata rantai itu, yang hadis itu. Oh ternyata pernah diketahui, misalkan si A ini yang memberikan sanad ini, dia itu pernah berbohong, walaupun sekali dua kali, itu cacat nantinya, kurang gitu ya. Memungkinkankah redaksinya secara eksplisit dari Nabi? Memungkinkan. Innamal a'malu binniyat. Ini untuk menjadi sebuah hadis yang utuh sampai mahajaro ilaihi. Ini sangat-sangat susah. Sekarang di kelas ini saja. Di kelas ini umpama saya berikan satu paragraf gitu, satu paragraf. Saya memberikan paragraf pertama kepada Aryo terus kepada Midat tapi sambil tutup telinga ya, kayak kuis gitu, kayak dan seterusnya. Itu kira-kira gimana sampai dengan 20 anak itu? Kira-kira gimana? Ya. Kira-kira ada yang terputus gak salah satu di antara kata itu? Aryo, menurut kamu gimana? Ada yang terputus, Pak. Udah nggak sama Bisa persis jadi. lagi. Itu. Nah, sekarang ini perawi Imam Bukhari Muslim itu ini benar-benar selektif. Hadasana Imam Humaydi dan seterusnya sampai dia hadisnya itu hadis riwayat Imam Bukhari itu selektif, bagus, sahih. Ya itu karena luar biasa. Imam Bukhari itu dalam perjalanannya mencari satu hadis itu berjalan. Ya, berjalannya dari mulai Bukhara sampai dengan ke Mekah gitu ya. Ditanya betul. Saya mendengar hadis ini, ada yang mengatakan seperti ini, terus ditelusuri mata rantai satu hadis. Untuk cross check-nya, penelitiannya ini kan luar biasa. Khazanah intelektual kita itu ya. Luar biasa. Kita itu sekarang tinggal ya mengklik ya. Klik ini betul enggak? Klik ini betul enggak? Ya. Kalau misalkan ada yang lemah, memungkinkan ya pandangan moderatnya itu memungkinkan ini maknanya dari Nabi. Jadi kita menghargainya, menghargai Nabi. Ya bahasa lainnya, sudahlah kita tidak bertemu dengan Nabi langsung, ya. Tetapi ketika ada kabar itu suatu hadis atau suatu makalah, ya kita analisis saja, tidak serta-merta mementahkan pendapat itu.
Tujuan kita takriman wa ta'diman, mengagungkan, memuliakan Nabi. Itu kan. Itu menurut saya sih seperti itu. Bahkan tadi kalau misalkan ada yang bertanya mengenai sholat ya, nggak ada di dalam Al-Quran ya, banyak di dalam hadis. Ini adalah kitab sholat ya. Ini di Fathul Mu'in banyak sekali sampai dengan akhir. Banyak nih. Ini saya sampaikan nanti. Nih, yang mau belajar, ini salah satu aplikasi ribuan hadis. Ya, kita belajar fikih. Nanti turunan daripada apa? Coba saya tanya yang bertanya tadi. Ayat di dalam Al-Qur'an, apa bunyi ayatnya yang menerangkan tentang sholat? Oke. Yang bertanya, halo. Apakah Anda tahu bunyi ayat yang memerintahkan tentang sholat? Ya, halo. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Midat ya? Tadi Aulia apa yang tanya, Pak? Yang soal Aulia. sholat. Apa ayatnya? Izin menjawab, Pak. Saya tidak apa, Pak. Apa? Ayatnya apa? Mungkin saya mencoba jawab juga, Pak. Ya, apa? Contohnya di Al-Kausar, Pak. Fasolli li rabbika wanhar. Oke. Lah. Oke, di antara ayatnya itu fasolli li rabbika wanhar. Ya, itu ayat memerintahkan tentang sholat. Fasolli, sholatlah kalian li rabbika kepada Tuhanmu wanhar, dan berkurbanlah. Ya, namun itu ayat setelah perintah sholat dilaksanakan setelah beberapa tahun. Sholat dulu diperintahkan baru berkurban. Nah, gitu. Jadi udah running sholatnya. Ya. Nah, ini jangan sampai miskonsepsi. Di antara ayat yang memerintahkan tentang sholat langsung adalah aqimus sholah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimu nanti itu dibedah. Aqimu itu dibedah oleh para ulama itu. Aqimu itu dalam semantik bahasanya menjadi fi'il amr. Ya, makna fi'il amr itu memerintah. Makna perintah itu adalah wajib, ya, dan seterusnya. Nanti makanya ada mufassirin, ada beberapa kitab-kitab tafsir, teman-teman. Ini yang saya sampaikan, tafasir, kumpulan kitab-kitab tafsir. Ya, kita akan buka tafsir Munir. Bentar. Nah, ini ahkamul Quran, berbicara tentang kitab-kitab Quran. Nah, di sini para ulama ini membahas di sini. Nanti dibahas, dibedah satu-satu. Ada kitab tafsir yang coraknya hukum, itu yang berbicara ayat-ayat tentang hukum, aqimus shalah wa atuz zakah. Dibedah luar biasa, sangat detail sebagai perspektif hukum fikih dan seterusnya, dasar-dasarnya, ya. Nanti produknya akan memproduk apa? Produknya ada produk nanti, ada produk. Mana produk? Oke. Saya akan menyampaikan produk fikih. Ini
Ini adalah produk fikih. Ya. Ini produk fikih nanti yang membahas tentang sholat, ya, wajib sholat dan seterusnya. Jadi bagi teman-teman yang mempelajari ilmu fikih, apalagi kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama, ya, itu akan jelas nantinya. Jangan miskonsepsi. Al-Quran itu adalah sebagaikan undang-undang yang besar. Undang-undang, misalkan Indonesia negara undang-undang. Undang-undang tentang salah satu butir pasal dari pasal kepada ayat itu turunannya banyak sekali. Bisa jadi perpres, peraturan presiden, bisa jadi kepres, keputusan presiden. Turunan lagi bisa jadi permen, ya, peraturan menteri, SK menteri, turun lagi SK dirjen, direktur jenderal, turun lagi SK direktur, turun lagi sampai dengan ke SK rektor. Rektor nanti turun lagi ke Kasubdit dan Warek dan seterusnya. Turunannya banyak sekali. Sama perspektif dengan hukum juga. Ya. Itulah kalau mau dirincikan ada tafsir, ada hadis. Quran berikut dengan tafsirnya. Hadis, ijma. Jangan salah. Kita dengan Nabi itu jauh sekali. Kita bisa baca Quran, tahu Nabi Muhammad, tahu para malaikat itu dari guru-guru kita. Ya. Itu aja barangkali dari saya. Oh ya, ini kalian nanti tolong download di sini ya. Di website Lajnah, upayakan kalian punya yang namanya Quran Kemenag. Lajnah punya Quran Kemenag. Ada pustaka Lajnah, ada jurnal suhuf, ini Quran Kemenag ini nantinya ada yang dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk ini kalian supaya nggak keliru pemahaman, nanti buka saja di sini. Ya. Integrasi Quran dan sains dan lain sebagainya, literatur. Kalau masih membutuhkan. Ini jurnalnya. Jurnal tentang kajian Al-Quran. Al-Quran dan pembahasan lokalan di Indonesia. Ini sudah kajian kelas berkelas. Telaah historiografi tafsir Indonesia. Nah ini konsep hermeneutika Al-Quran, makna kuzuman memahami bunga bank.
tafsir virtual, ya, karakteristik penafsiran dalam konten dakwah akhir zaman di YouTube, dan seterusnya. Jadi para ahli dalam Quranic Studies sudah berbicara tentang hazanah ulumul Quran ditinjau dari berbagai aspek, ditinjau dari berbagai perspektif, baik lokal, internasional, bahkan kepada kajian Al-Quran dan budayanya. Gak bisa dipungkiri unsur budaya dalam penafsiran Al-Quran sangat-sangat kuat. Oke, saya kira itu teman-teman. Silahkan dilanjut kalau perlu. Waktu kita terbatas. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan ada banyak kitab hadis kan, Pak. Terus apakah semua hadis itu ditulis dalam kitab tersebut, Pak? Itu yang mampu terkodifikasikan saja. Itu yang terkodifikasikan. Ya. Jadi banyak yang belum, jadi ada yang belum tertulis juga, Pak? Ada, ya. Kamu lihat sejarah perkembangan tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Dari mulai Nabi, itu perkembangan hadis bagaimana, kemudian dari mulai para sahabat yang 4, ya, kemudian tabiin, generasi setelah sahabat pertama, tabiin terus, ya. Sedangkan mengandalkan hafalan dan seterusnya. Buat kita itu tidak perlu jadi masalah. Yang jadi masalah adalah yang ada ini bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu ya. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini gimana cara kita? Sedangkan saya punya kitab Mukhtarul Ahadits, ya, kitab hadis yang ringkas segini saja. Saya ngaji dengan santri 1 tahun itu enggak hatam, ya, paling 1 tahun itu berapa bab gitu, ya, saya ngaji dengan santri. Apalagi Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Saya punya Sahih Bukhari yang 4 jilid, ya, segini panjangnya. Ya, itulah hazanah intelektual Muslim scholars. Jangan sampai dilupakan. Paling tidak buat kalian yang mengkaji ilmu sains dan coba mengintegrasikan dengan ilmu agama, yang diambil apa? Yang diambil adalah integrasinya. Integrasi sains dan agamanya, ya. Bukan malah dipertentangkan. Karena masih terlalu menghabiskan waktu kalau kita banyak mempertentangkan. Sedangkan isi-isi yang lain ini, isi-isi kitab yang lain ini belum kita pelajari. Ya. Sumber-sumber yang lain ini. Sayang-sayang, ngabisin umur. Ya, ngabisin umur. Kalau di hadis punyanya kayak Sahih Muslim sama Sahih Bukhari, Sahih Tirmidzi itu kayak ada hadis dhaif atau enggak, Pak? Kayak hadis gorep gitu. Kecil kemungkinannya. Kemungkinan kecil karena sudah diteliti. Sudah diteliti hasil penelitian. Hasil seleksi pemasukannya juga. Jadi seleksinya caranya tahu nggak? Takhrijul hadis. Tahu nggak? Takhrijul hadis. Istilah takhrijul hadis. Takhrij pengeluaran hadis.
Ya, takhrijul hadis itu analisis hadis. Cara menganalisis, Oh. iya, khoroja berangkatnya, tapi maknanya adalah menganalisis hadis dan seterusnya. Itu ilmu tersendiri. Itu yang nggak semua, walaupun kamu di pesantren ya, kalau belum ininya ya belum selesai semua. Cara menganalisis hadis itu ada takhrijul hadis. Nanti dari takhrijul hadis dibagi lagi takhrijul mutun, ya, ada takhrijul sanad, ya, ada naqdul mutun, naqdus sanad, ya, saya sebutkan yang tadi tuh mata rantai, dinaqd dan seterusnya. Jadi untuk menganalisis satu hadis tuh perlu proses yang panjang, Pak. Perlu proses yang panjang. Ya, teman-teman semuanya, proses yang panjang. Jadi ilmu hadis itu sekarang sudah menjadi prodi tersendiri. Prodi dari mulai S1, S2, S3, bahkan ila akhiril hayat. Ya. Untuk menjadi alim hadis itu kalian sekarang di jurusan apa? Teknik apa? Ya, sama saja, teknik meneliti hadis juga merupakan teknik analisis hadis gitu kira-kira ya. S1 berapa semester? 8 semester. Ya, materinya. S2 materinya ya 4 semester gitu. S3 sama. Lebih canggih lagi dan seterusnya. Belum, itu kan secara teoritis. Secara teoritisnya lagi, belum nanti kita tatbiq, ya, kepada kitabnya langsung. Nah, maka benar menurut Umar bin Khattab, pertama-tama ada 3 kategori ya bagi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang tipe yang pertama, ketika orang tersebut baru tahu banyak ilmu. Oh, saya baru tahu banyak ilmu. Saya tahu ilmu ini, pelajaran ini, mata kuliah ini. Biasanya dia akan sombong. Ya. Ini tingkatannya tingkatan S1. Gaya tok wis pokoknya. Pokok S1 itu gaya tok ya. Koyo-koyo wis pokok kayaknya gitu, keren dan seterusnya. Ya, tingkatannya ya di sini. Nanti ada tingkatan kedua, kata Umar bin Khattab. Ya. Semakin dalam, oh, ternyata yang saya ketahui itu baru cuma sedikit. Di antara banyak lebih dalam lagi. Ya. Nanti pada tahapan yang ketiga, ya, dia akan mengakui saya itu merasa tidak tahu apa-apa. Merasa nggak ngerti apa-apa. Ilmu ini nggak ngerti. Wisdom. Yang ada adalah kebijaksanaan. Ini tahapan-tahapan setelah S3, setelah profesor, dan seterusnya barangkali ya. Tapi sambil diiringi dengan antara intelektualitas dengan spiritualitas. Tanpa dibarengi kedua pola integrasi intelektualitas dan spiritualitas. Malah khawatir yang ada adalah yang dikhawatirkan dalam Al-Quran, man izdada ilman walam yazdad huda illa bu'da. Telah tumbuhnya, telah masuknya, mendapatkannya ilmu kepada seseorang. Man izdada ilman walam yazdad huda. Bukan malah orang yang banyak ilmu itu mendapatkan hidayah. Tetapi sebaliknya malah jauh dari Allah, dari hidayahnya Allah. Naudzubillah. Min ilmin la yanfa. Naudzubillah, dijauhkan daripada ilmu yang kurang, itu tidak bermanfaat. Seterusnya. Oke. Demikian. Di kitab hadis juga banyak Mas ini Mas. Ini mutunul hadis, nanti ada mustalahul hadis. Nah, nanti dibelajar mustalah hadis ya. Mutunul hadis, syarhul hadis, ada mustalah
hadis nanti. Ulumul hadis dan wa mustaluhu. Ini perangkatnya. Kalau di teknik apa ya kira-kira ya? Cara memahami. Nah, ini metodologisnya. Ilmu-ilmu perangkat. Tadi yang dikatakan Pasha itu Newton dan seterusnya ya. Ini dalam memahami teknik. Ya kira-kira ya seperti itulah. Masing-masing kemarin memahami hadis ya ada ulumut tafsir, cara memahami Al-Qur'an ada ulumut tafsirul Qur'an, cara memahami hadis ada ulumul hadis wa mustaluhu dan seterusnya. Ya kalau misalkan sudah menjadi seperti ini, sudah mempelajari agama yang semampunya secara komprehensif, itu nanti akan hati-hati ya. Benar nggak Mas Pasa dan Mas Payas? Nggak serta-merta gitu lah. Kalau apalagi zamannya memviralkan dan seterusnya. Hati-hatilah, nggak berani salah ngomong itu. Karena tanggung jawabnya besar. Mas'ul. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada yang nggak masuk nggak? Lengkap, Pak. Ini kurang satu kayaknya deh, Pak. Anissa Maharani, mohon standby. Hadir, Pak. Gita Arudati. Hadir, Pak. Sarah Nabila. Hadir, Pak. Adela Nazwa Hanifah. Hadir, Pak. Rafa Marcela. Hadir, Pak. Elida Aprilia. Hadir, Pak. Nadia Amanda. Hadir, Pak. Hafiz. Hadir, Pak. Rahel. Hadir, Pak. Rahel. Regata. Hadir, Pak. Kansa. Hadir, Pak. Terus Aryo. Hadir, Pak. Terus Raisa. Hadir, Pak. Hilmi Amar. Hadir, Pak. Ataya. Hadir, Pak. Hasnan Rashid. Hadir, Pak. Erwanda, nggak ada ya Erwanda ya. Laili Angelina. Hadir, Pak. Tri Inaya. Hadir, Pak. Keisa. Hadir, Pak. Diki Purwanto. Hadir, Pak. Rahmanda Payas. Hadir, Pak. Sabrina Nur. Nggak ada. Sabrina Nur. Nggak ada nih. Kalau nggak ada. Jadi ada, Pak. Mungkin ada masalah di koneksi. Tapi di sini ada di Zoom. Ya. Tarik. Tarik. Hadir, Ustaz. Farah. Hadir, Pak. Asa. Hadir, Pak. Arya. Hadir, Pak. Aulia Rahman. Hadir, Pak. Alhamdulillah.
Silakan ditutup sama pemakalah ya tadi, ya, presentator. Baik, Pak. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, dan sekaligus kita mengakhiri perkuliahan kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.